Oke, jadi pada soal nomor 4 ini telah diketahui data dari delta H0F. Apa itu delta H0F? Delta H0F itu berarti perubahan entalpi dari pembentukan. F itu artinya farmasi. Jadi delta H0F itu kayak delta H pembentukan gitu. Jadi di sini telah diketahui delta H pembentukan dari H2O-nya sekian, delta H0F dari CO2-nya sekian, dan begitu pula untuk C3H8 gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya ialah hitung delta H0C dari C3H8 gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya juga ialah sebenarnya delta H0C itu apa gitu kan. Jadi delta H0C itu berarti di sini kan perbedaannya hanya di huruf F dan huruf C gitu. Jadi huruf F itu artinya untuk farmasi atau delta H pembentukan, dan C itu artinya combustion gitu, atau untuk pembakaran, delta H0 untuk pembakaran. Jadi yang dimaksudkan dengan delta H0 C3H8 berarti perubahan entalpi dari reaksi pembakaran dari C3H8 gitu. Jadi delta H0C artinya perubahan entalpi pembakaran gitu. Otomatis kita untuk menjawab soal seperti ini harus membuat persamaan reaksi dari pembakaran C3H8 terlebih dahulu. Tuh, jadi C3H8, reaksi pembakaran itu kan selalu ditambah dengan O2, selalu direaksikan dengan O2, dan dia itu akan selalu menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O gitu. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah kita udah mengetahui persamaan reaksinya, selanjutnya kita menyetarakan persamaan reaksi. Di sini C-nya 3, otomatis C di kanan juga harus 3. Setelah itu H di sini ada 8, otomatis H di sini juga harus ada 8. Jadi kita taruh koefisiennya 4, 2 kali 4 kan 8. Setelah itu untuk menyetarakan O di kanan udah 2 dikali 3, 6, ditambah 1 dikali 4, 10. Sehingga koefisien O2 di sini adalah 5, itu kan. Oke, berarti tinggal aja menggunakan rumus delta H umumnya, yaitu kan berarti jumlah delta H di bagian kanan dikurang dengan jumlah delta H di bagian kiri. Gitu aja. Jadi kalau misalnya untuk konsep energi ikatan itu kan jumlah energi ikatan di bagian kiri dikurang jumlah energi ikatan di bagian kanan. Kalau misalnya untuk konsep delta H berarti jumlah entalpi di bagian kanan dikurang dengan jumlah entalpi di bagian kiri, kayak gitu. Oke, langsung aja berarti untuk menghitung delta H-nya kita tinggal masukin angka-angkanya. Jadi di sini delta H di bagian kanan itu terdiri dari 3 kali senyawa CO2 dan 4 kali senyawa H2O. Berarti ditambah dengan delta H di bagian kanan itu 3 dikali delta H0F CO2 itu sebesar minus 393,5, ya kan, ini minus ya, minus. Nah, terus ditambah dengan 4 kali H2O, koefisiennya kan 4, jadi 4 kali delta H0F H2O nya di sini 4 kali minus 285,5 gitu. Habis itu dia, ini kan untuk bagian kanan nih. Untuk bagian kanan kan sampai di sini. Setelah itu dikurang dengan yang di bagian kiri. Yang di bagian kiri di sini ada delta H0F untuk C3H8 kan cuman koefisiennya 1. Berarti 1 dikali minus 103 gitu. Nah, setelah itu ternyata ada O2 juga. O2 ini kan dia kan termasuk unsur bebas. Berarti untuk sepengetahuan teman-teman, berarti unsur bebas itu dia delta H0F-nya itu selalu 0 gitu. Jadi yang dimaksudkan dengan unsur bebas itu kayak O2, Cl2, kayak misal cuman satu atom aja C gitu, berarti delta H-nya itu 0. Contoh lagi kayak N2 gitu. Kayak unsur bebas itu hanya satu unsur aja gitu, berarti dia itu delta H0F-nya itu selalu 0 kayak gini. Oke, berarti minus 103 ditambah dengan 0 gitu kan.
Berarti teman-teman tinggal hitung aja dan nantinya akan diperoleh delta H-nya itu sebesar minus 2219,5 kilojoule per mol. Oke, jadi caranya seperti itu. Jadi 3 kali minus 393,5, hasilnya dijumlahkan dengan ini, dapatnya minus 2322,5. Setelah itu kurang dengan kurang, berarti jadinya minus 2322,5 ditambah 103, dapatnya minus 2219,5 kilojoule per mol. Jadi delta H0C untuk C3 adalah 8, yaitu sekian. Gitu.